Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, insya Allah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran etika seorang muslim. Ini hanya tinggal beberapa bab lagi di etika seorang muslim, dari kitab etika seorang muslim. Sekarang kita akan mempelajari tentang etika berkomunikasi lewat telepon. Jadi bagaimana adab kita ketika kita menelpon, bagaimana cara menelpon yang baik, bagaimana cara menggunakan handphone atau telepon yang baik. Insya Allah kita bahas dalam pelajaran pada hari ini. Jadi yang pertama, ceklah dengan baik nomor telepon yang akan adik-adik hubungi sebelum adik ini menelpon. Jadi nomor yang akan dihubungi itu harus tahu keadaannya, harus dicek, agar adik-adik ini tidak mengganggu orang yang sedang tidur, atau mengganggu orang yang sedang sakit, atau merisaukan orang lain. Jadi nggak ganggu. Misalkan kita telepon pada malam hari, nah kita berarti tahu kalau biasanya orang itu sudah tidur, maka jangan ditelepon karena bisa mengganggu. Kita telepon pada siang hari, nah kita jangan seperti itu. Karena apa? Kemungkinan orang sedang istirahat setelah kerja, atau misalkan sedang sakit, kita tahu keadaan orang tersebut sedang sakit, maka lebih baik jangan dihubungi terlebih dahulu. Paham ya? Kita harus tahu keadaannya, maka harus dicek terlebih dahulu. Bisa ditanyakan ke orang lain, bisa ditanya ke orang tua. Misalkan, Bu, si Anu, si Fulan ini sakit apa enggak ya? Seperti itu ditanyakan. Jadi dicek terlebih dahulu. Untuk yang kedua, pilihlah waktu yang tepat untuk berhubungan via telepon. Ya, karena manusia mempunyai kesibukan dan keperluan, dan mereka juga mempunyai waktu tidur dan istirahat, waktu makan, dan waktu kerja. Jadi harus tahu waktu, karena setiap manusia itu mempunyai kesibukan dan keperluan sendiri-sendiri yang bisa berbeda dengan orang lain. Gak ada manusia yang 24 jam itu bisa dihubungi tanpa ada kesibukan, walaupun itu orang nganggur. Jadi harus dipastikan dia itu apa, waktu tidur, atau waktu istirahat, atau waktu ketika dia itu keluar, ada kegiatan, ada acara, itu harus dipastikan. Sehingga apa? Kita tidak mengganggu orang yang dihubungi. Ketika menghubungi ustadz, paham ya? Harus dilihat terlebih dahulu ustadznya pada saat mau ditelepon ini sedang ngajar ataupun tidak ngajar. Seperti itu, sehingga kita tidak mengganggu orang yang ditelepon. Paham ya? Selanjutnya yang ketiga, jangan memperpanjang pembicaraan tanpa alasan, karena dia khawatirkan orang yang sedang dihubungi sedang mempunyai pekerjaan penting atau mempunyai janji dengan orang lain. Jangan dipaksakan memperpanjang pembicaraan. Kalau kebutuhannya sudah selesai, ya teleponnya ditutup. Kalau misalkan belum, ya jangan ditutup. Yang penting apa? Jangan mau panjang. Misalkan pembahasannya sudah habis terus diperpanjang. Padahal orang yang ditelepon misalkan punya kesibukan. Nah ini nggak boleh. Berarti sama, kita mengganggu orang yang punya kegiatan. Apalagi kalau misalkan seorang guru sedang mengajar, kamu telepon karena ada urusan penting, jangan diperpanjang, langsung ke intinya. Paham ya? Selanjutnya yang keempat, hendaknya kalau misalkan yang menelpon itu wanita, tidak memperindah suara di saat berbicara, yaitu lewat telepon, dan tidak berbicara belantur dengan laki-laki. Jadi kalau misalkan yang menelpon itu seorang wanita, hendaknya apa? Nggak usah memperindah suara, suaranya dienak-enakin, suaranya didayu-dayu, karena itu juga apa? Bisa memberikan syahwat kepada seorang laki-laki. Makanya nggak boleh wanita yang seperti ini ketika menelpon itu suaranya diperindah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Surat Al-Ahzab ayat 32. Maka hendaknya wanita itu berhati-hati
Jangan berbicara di luar kebiasaannya atau lebih panjang atau menyambung pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, dan tidak berbicara melantur dengan lawan jenisnya via telepon. Nah, apalagi belum menjadi mahram, belum menjadi istri, masih teman, nggak usah. Kalau misalkan nggak ada kebutuhan, ya nggak usah ditelepon. Paham ya? Apalagi memperpanjang pembicaraan, memperindah suara, memperlembut dan lain sebagainya, ini dilarang. Bagi siapa? Bagi seorang perempuan, karena bisa apa? Mengundang syahwat bagi yang ditelepon apabila dia itu laki-laki. Alhamdulillah min dzalik. Selanjutnya yang kelima, hendaknya penelpon memulai pembicaraan dengan ucapan Assalamualaikum. Jadi yang mengucapkan Assalamualaikum adalah orang yang menelpon terlebih dahulu, bukan orang yang menjawab telepon, bukan. Jadi orang yang menelpon Assalamualaikum, nah, itu memulai bacaan atau memulai pembicaraan dengan Assalamualaikum, karena dia adalah orang yang datang, istilahnya datang ke rumah. Maka dari itu dia harus memulai pembicaraannya dengan salam dan juga menutupnya dengan salam. Ditutup lagi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau paling sedikitnya adalah Assalamualaikum. Nah, seperti itu. Karena kita orang Islam punya identitas, yaitu dengan apa? Ketika memulai sesuatu itu dengan berdoa. Assalamualaikum juga berdoa. Berdoa keselamatan untuk orang yang kita ajak berbicara. Selanjutnya yang keenam, tidak memakai telepon orang lain kecuali seizin pemiliknya, dan itu pun bila terpaksa. Jadi kalau misalkan kita nggak ada hajat, kita jangan pakai telepon teman kita. Paham ya? Tanpa seizin pemiliknya, itu sama aja gosip atau memakai tanpa izin dari pemiliknya. Walaupun dibalikan lagi, nah kalau misalkan pulsa berarti dia itu nyolong kalau nggak bilang-bilang, karena mengambil pulsa dari HP yang dipinjam atau diambil, kecuali dalam keadaan terpaksa. Seperti apa? Yaitu seperti ketika ada orang kecelakaan. Nah, untuk melihat identitas dan menghubungi keluarganya, maka teleponnya kita gunakan. Nah, ini nggak apa-apa, karena apa? Dalam keadaan terpaksa atau darurat. Sehingga kalau misalkan kita tidak menghubungi orang yang ditelepon korban tersebut, kita nggak tahu keluarganya itu bakal tahu, atau keluarganya itu akan datang, atau keluarganya itu akan mengunjunginya. Kalau keadaan terpaksa nggak apa-apa, tapi kalau misalkan tidak keadaan terpaksa, nggak boleh, harus izin. Paham ya? Untuk yang ketujuh, yaitu tidak merekam pembicaraan lawan bicara kecuali seizin darinya. Apapun bentuk pembicaranya, karena hal tersebut merupakan tindakan pengkhianatan dan mengungkapkan rahasia orang lain. Jadi nggak boleh direkam, asal-asal direkam. Kalau mau direkam ya izin ke orang yang diajak berbicara. Dan inilah tipu muslihat, dan apabila rekaman itu kamu sebarluaskan, maka itu berarti lebih fatal lagi dan merupakan penodaan terhadap amanah. Apalagi kalau misalkan perkataan-perkataan itu perkataan yang buruk atau omongan-omongan yang buruk terus disebarluaskan, itu berarti kamu nggak bisa, ada-ada ini nggak menjaga amanah. Kalau di sana ada misalkan ada fitnah, maka fitnahnya akan tersebar luas, maka ada ini yang menyebarkan fitnah tersebut. Maka jangan sampai merekam pembicaraan sampai seizin orang yang diajak ngomong. Paham ya? Dan termasuk di dalam hal ini juga adalah merekam pembicaraan orang lain dan apa yang terjadi di antara mereka. Maka ini haram ya? Dan tidak boleh dilakukan. Tidak boleh merekam pembicaraan tanpa seizin orang tersebut. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah tidak menggunakan telepon untuk keperluan negatif. Jadi nggak boleh kita menggunakan telepon untuk keperluan negatif, harus keperluan yang positif, harus yang berdampak manfaat atau ada manfaatnya. Karena telepon pada hakikatnya adalah nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita untuk kita gunakan dalam memenuhi keperluan kita. Telepon itu digunakan misalkan untuk telepon ke orang yang kita butuhkan, untuk telepon kepada saudara kita, kerabat kita. Jangan digunakan semena-mena, main HP sampai melebihi
batas waktu yang wajar. Main game padahal sedang belajar, berarti ini zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, berdosa orang yang seperti itu. Paham ya? Jadi harus tahu waktu kalau main HP itu. Maka tidak selayaknya jika kita menjadikannya sebagai bencana. HP nanti malah menjadi sumber bencana bagi kita. Karena apa? Terdapat maksiat, terdapat kelalaian. Nah, ini tidak bisa dibiarkan seperti itu. Menggunakannya untuk mencari-cari kejelekan dan kesalahan orang lain, dan mencemari kehormatan mereka. Jadi dikata-katain di sosmed misalkan, ya kata-katain lewat telepon, menipu lewat telepon, naudzubillahi min dzalik. Nggak boleh seperti itu. Dan menyeret kaum wanita ke jurang kenistaan, bermaksiat kepada wanita lewat telepon, ini haram hukumnya dan pelakunya layak dihukum. Karena dalam Islam itu tidak boleh seperti itu. Ada batasan-batasan yang bisa dilakukan seseorang dan tidak boleh dilanggar oleh orang. Jadi harus diperhatikan mana yang manfaatnya baik dari handphone tersebut kita ambil, tapi sesuatu yang membuat kita lalai seperti game, berbicara dengan perempuan, ngechat dengan perempuan yang tidak ada hajatnya, itu jangan dilakukan karena kemudaratan itu lebih banyak daripada manfaatnya. Paham ya? Sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.